Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Nah, apa itu kaidah pencacahan? Dalam kehidupan sehari-hari, kaidah pencacahan itu contohnya ketika ada suatu permasalahan seperti ini. Randy adalah seorang karyawan swasta. Dia memiliki 4 baju kerja dengan warna merah, kuning, biru, dan putih, serta 3 celana dengan warna hitam, biru, dan coklat. Berapa banyak kombinasi pasangan pakaian ya antara baju dan celana yang dapat dipilih Randy ke kantor? Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita harus tahu teori tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu apa sih? Kaidah pencacahan itu adalah suatu cara atau metode untuk menghitung banyaknya semua kejadian yang dapat terjadi dari suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri ada banyak ya. Nah, di tingkat SMK atau SMA itu ada 3 yang akan dipelajari, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Baik, kita pelajari yang pertama dulu ya, yaitu tentang aturan perkalian. Oke, aturan perkalian. Nah, seperti contoh pada di awal tadi ya, yang Randy seorang karyawan, dia memiliki 4 baju kerja warna merah, kuning, biru, dan putih. Kemudian dia mempunyai 3 celana yang biasa dia pakai untuk kerja, yaitu warna hitam, biru, dan coklat. Berapa banyak pasangan pakaian yang dapat dipilih Randy ke kantor? Jadi kira-kira ada berapa banyak pilihan yang dapat dipilih oleh Randy? Ya, pilihan kombinasi antara baju dengan celana. Ada berapa banyak yang semua kemungkinan yang bisa dia pilih? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara kita membuat pohon faktor. Jadi ini pakai pohon faktor seperti ini, kita pasang-pasangkan. Jadi Randy punya baju 4, merah, kuning, biru, dan putih. Misal, si Randy milih baju merah. Nah, dia bisa memasangkan dengan celana warna hitam, atau dengan biru, atau dengan coklat. Maka terjadilah pasangan baju dan celana merah hitam, merah biru, dan merah coklat. Nah, ada 3 pasangan. Itu kalau Randy memilih warna baju merah. Nah, ketika si Randy memilih baju warna kuning, dia juga bisa memasangkan dengan celana hitam, biru, dan coklat, sehingga pasangannya menjadi kuning hitam, kuning biru, dan kuning coklat, dan seterusnya. Demikian untuk baju biru dan baju putih, bisa dipasangkan dengan ketiga warna celana ini. Nah, ternyata semuanya ada berapa ini semua kemungkinan yang bisa dipilih Randy? Iya, ada 12 pasangan baju dan celana yang
bisa dipilih oleh Randy. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 2 pasangan yang bisa dipilih oleh Randy. Ini adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi untuk Randy pergi ke kantor. Nah, jadi pilihan pasangan baju dan celana yang dapat dipilih Randy ada sebanyak 12 pasangan. Yang berarti bahwa jika terdapat 4 baju dan 3 celana yang berbeda, maka banyaknya pilihan itu bisa kita tulis 4 kali 3, yaitu 12 pilihan. Nah, dari contoh permasalahan di atas tadi dapat disimpulkan suatu aturan perkalian, yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara yang berbeda, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai kejadian ke-K dapat terjadi dengan NK cara yang berbeda, maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali N4 kali N5 sampai NK cara yang berbeda. Seperti tadi, N1-nya ada 4, N2-nya ada 3. Jadi N1 dan N2 itu adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu permasalahan. Kemudian banyaknya unsur tadi kita kalikan. Itulah yang disebut dengan aturan perkalian. Oke. Contoh berikutnya ya. Kita contoh permasalahan kedua. Realdi akan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Jika antara kota A dengan kota B terdapat 6 jalur yang berbeda dan antara kota B dan kota C terdapat 4 jalur yang berbeda, maka ada berapakah rute yang berbeda yang dapat dipilih oleh Realdi dari kota A ke kota C melalui kota B dan kembali lagi ke kota A dengan catatan rute yang berbeda. Jadi jalur yang sudah dilewati ketika pergi tidak boleh dilewati lagi ketika dia kembali ke kota A. Nah, permasalahan contoh nomor 2 ini kita lebih mudah kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar. Jadi Realdi ini akan pergi dari kota A. Ini ada kota A. Ini ada kota B. Ini ada kota C. Jadi Realdi akan pergi dari A ke C melewati B. Nah, kan soalnya seperti itu. Kemudian antara kota A dengan kota B terdapat 6 jalur. Kita buat. Jadi ini kota A, ini kota B, dia dihubungkan oleh 6 jalur yang berbeda. Ada 6 jalur yang berbeda. 4, 5, 6. Kemudian antara kota B dan kota C terdapat 4 jalur yang berbeda. Kita buat jalurnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini jalur 1, 2, 3, 4. Ini yang dari A ke B, ini yang dari B ke C. Nah, maksud soal ini apa sih? Maksudnya seperti ini. Ada berapa banyak pilihan yang bisa dipilih oleh Realdi? Dari A ke C, melalui B, dan kembali lagi ke A. Contoh misal, si Realdi dia milih dari A ke B-nya melewati rute 1. Kemudian dari B ke C-nya dia lewat rute 2. Kemudian kembali ke A, C ke B dulu ya. Tadi nomor 2 ini sudah dipilih. Karena dalam soal berapa rute yang berbeda, artinya dia tidak boleh lagi dipakai. Maka dia harus menggunakan 1, 3, atau 4 untuk kembali. Kita pilih 3 dulu. Kemudian dari B ke A, karena 1 sudah dipilih, maka kecuali 1 ya, untuk kembali dia bisa nomor 2, 3, 4, 5, atau 6. Kita pilih 2. Nah, inilah rute perjalanan Realdi dari A ke C, kembali lagi ke A. Mungkin contoh yang lain, rute yang dia pakai 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, ada berapa banyak kemungkinan jalur-jalur seperti ini? Gak mungkin kan kita tulis satu persatu. Kemungkinan yang seperti ini akan memakan waktu. Nah, caranya kita menggunakan aturan perkalian yang tadi, yang sudah kita bahas pengertiannya. Nah, karena di sini ada 4 unsur. Kenapa disebut 4 unsur? Yaitu unsur pertama, rute dari A ke B. Kedua, B ke C. Ketiga, C ke D. Dan keempat, D ke A. Maka kita buat 4 kotak. Nah, seperti ini caranya. Kotak pertama, banyaknya jalur yang bisa dilewati dari A ke B. Kotak kedua, banyaknya jalur yang bisa dilewati dari B ke C. Kotak ketiga, dari C ke B. Dan kotak keempat, dari B ke A. Baik, kita mulai dari kotak pertama. Kotak pertama diisi banyaknya jalur atau rute yang bisa dilewati Realdi dari A ke B. Ada berapa? Ya, 6. Semuanya bisa ya. Ada 6 kemungkinan. Bisa lewat 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka kita isi 6. Kemudian, kotak kedua diisi banyaknya rute atau jalur yang bisa dilewati Realdi dari B ke C. Ada 4 kemungkinan. Maka kita tulis 4. Kemudian, kotak ketiga yaitu diisi banyaknya rute yang dapat dipilih Realdi dari C ke B. Karena tadi 1 sudah dipakai, kalau tidak 1, 2, atau 3, atau 4, maka sisa jalurnya ada berapa yang belum dipakai? Ada 3, maka kita tulis di sini 3. 3 dari mana? Ada 4 jalur, sudah dipakai 1, jadi sisa 3 jalur. Kemudian dari B ke A, ada berapa rute yang bisa dilewati? Iya, ada 5. Kenapa ada 5? Karena 6 jalur ini sudah dipakai tadi waktu berangkat, maka sisa 5 kemungkinan. Nah, tinggal kita kalikan. 6 kali 4 kali 3 kali 5. 6 kali 5, 30. 30 kali 4 kali 3, 12. Hasilnya adalah 360 pilihan rute yang berbeda yang dapat dipilih oleh Realdi dari A ke C melalui kota B dan kembali lagi ke A. Oke.
Dan selanjutnya contoh ketiga. Contoh ketiga, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan ratusan, di mana dalam bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang sama. Ada berapakah bilangan yang dapat disusun? Oke, kita selesaikan yuk. Penyelesaian. Nah, yang dimaksud dalam contoh permasalahan ini ada angka-angka 1 sampai 6. Kita akan menyusun bilangan ratusan. Tapi dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang sama. Jadi contoh bilangan yang dapat disusun adalah 125. Nah, ini contoh bilangannya. Bilangan ratusan yang tidak ada angka yang sama. Maksudnya antara ratusan, puluhan, satuan itu angkanya berbeda. Jadi contoh bilangannya adalah ini. Kemudian contoh yang lain 235. Jadi 235 tidak ada yang sama ya. Contoh yang lain 346. Yang lain lagi 152. Nah, masih banyak. Kita tidak mungkin menyusun satu persatu. Nah, akan menghabiskan waktu dan belum tentu itu sudah benar. Nah, cara menyelesaikannya kita buat kotak seperti tadi. Ya. Kita susun. Kita buat 3 kotak. Kenapa 3? Karena kita akan menyusun bilangan ratusan. Ratusan ini ada 3 unsur. Ratusan, puluhan, dan satuan. Maka kita siapkan 3 kotak. Kotak pertama diisi dengan banyaknya angka yang bisa menjadi ratusan. Kotak kedua itu adalah banyaknya angka yang bisa menjadi puluhan. Dan kotak ketiga adalah banyaknya angka yang bisa menjadi satuan. Oke, tadi angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, kotak pertama. Ada berapa angka yang bisa menjadi ratusan? Ya, ada 6 ya. Semuanya bisa menjadi ratusan. Maka kita tulis 6. Jadi 6 ini adalah banyaknya angka yang bisa menjadi ratusan. Banyaknya kemungkinan yang bisa menjadi ratusan ada sebanyak 6 angka. Kemudian puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau angka 1 sudah terpakai, maka 1 tidak boleh menjadi puluhan lagi. Maka ada berapa kemungkinan yang bisa dipakai untuk puluhan? Ya, ada 5, karena 1 sudah dipakai di ratusan, jadi tidak boleh kembar ya. Jadi banyaknya angka yang bisa. Nah, kalau kita mau tulis dalam bentuk pohon faktor seperti ini. Misal ratusannya itu angka 1. Maka puluhannya itu yang boleh adalah angka 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan, itu maksudnya. Kemudian satuan. Ada berapa banyak angka yang bisa untuk kita jadikan satuan? Iya, 4. Kenapa 4? Karena dari 6 angka ini 1 sudah menjadi ratusan, kemudian yang satu lagi menjadi puluhan, jadi tinggal satuan. Misal nih contoh, ratusannya 1, puluhannya angka 2, maka satuannya itu yang boleh menjadi satuan itu angka 3, angka 4, atau 5, atau 6. Nah, ini satu kemungkinan kalau ratusannya itu adalah angka 1. Kalau ratusannya angka 2,
Sama saja kan? Kita pasangkan seperti tadi. Nah, maka ini cara menyusun kalau pakai pohon faktor. Nah, ini kita tadi ada berapa? Ada 4 ya. 4 angka yang bisa menjadi satuan. Maka kita tinggal kalikan 6 kali 5 kali 4. Berapa? Ini 30 kali 4. 120 bilangan yang bisa disusun. Oke. Itu dia tentang kaidah penjajahan bagian pertama, yaitu aturan perkalian. Nah, ini ada 2 latihan. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.